turunnya motor-motor vlog jam-jam ranjem. Di video kali ini gue dapet kesempatan nge-review motornya si Mondi anak jalanan. Selain punya Ninja, ternyata dia punya motor ala-ala road race, namanya si Reva. Seperti ini. Rage on that beat, going crazy. Nah, sekarang saya udah ada di samping si Reva. Mungkin ini adalah Revo terkeren di Cikarang ya, salah satunya. Nah, kita langsung aja review part-partnya, dan kalau harganya ntar kita langsung tanyaan ke si Mondi, si pemiliknya. Oke, dari atas, dari master rem ini pakai Nissin Samurai Break. Ini belum radial ya, masih yang biasa, satu set. Terus ke stangnya pakai RZR plus duralnya. Terus agak turun ke bawah ke ini selang rem menggunakan Racing Boy, sama ini Nissin Samurai Break. Terus piringan ukuran 260 lebar, sama ban Corsa R46, pelek Rapido ala-ala Rapido. Ini adalah pelek standarnya Revo, sangat mirip Rapido yang udah di repaint. Terus agak mundur ke belakang, stabilizer stang pakai KTC Kitako Racing. Terus ke belakang underbone menggunakan OC Racing billet. Terus ke knalpot ya, ini knalpot merek BST dengan layeran yang dangak ya. Di sini gue nggak bisa bilang ngaceng, bisa mantap, nggak bisa ngomong saro ya, ini gue bilangnya layeran yang dangak. Terus ke bagian belakang, ke sok belakang ya, sok belakang menggunakan Red EGP Click Ribbon, ini yang udah bisa di setting. Terus ke bagian belakang lagi, ban sama kayak depan Corsa R46, pelek sama. Terus ke bagian karbu menggunakan P28 Moto1. Tuh, seperti ini, dengan manifold yang miring. Oke, lanjut ke bagian belakang. Gear belakang menggunakan Triple S ukuran 415 ketebalannya, dengan Triple S juga rantainya. Mungkin itu aja sih, ntar kita langsung saja ke pemiliknya. Nah, sekarang saya udah bareng si Mondi alias si Dery Gunawan. Nama saya Dery Gunawan. Saya memakai nama saya di motor saya, itu dia. Dery GW-nya itu Gunawan ya kan. Dery Gunawan asal dari mana? Saya berasal dari Tasikmalaya, cuman besar di Cikarang. Dari saya lahir di Tasik, terus nyampe berapa tahun langsung pindah ke Cikarang dan besar di sini gitu. Nah, sini kan motornya ala-ala road race ya tadi. Nah, korban motor road race ya. Kan nih mau gue tanyain, untuk spesifikasi mesin ini berapa cc ini? Spesifikasi mesin itu 130 cc ya. Terus bagian head nokennya bubutan custom ya. Terus klepnya pakai BRT 2824 X. Terus ke seher ya, saya cuma pakai PP sehernya.
seher ukuran 55 sehernya. Terus buat rasio saya masih standar, magnet saya cuma di bubut, terus balancer juga cuma bikinan balancer. Rumah kopling pakai Karisma yang per 6 per koplingnya TDR ya, pakai TDR. Kampas koplingnya pakai CLD ya, full racing ya dalamnya. ya Rasio. ya, cuma rasio. Ke CDA ini kan motor udah naik ya, otomatis kan CDA masa langsung masih limit. Nah, pakai apa kira-kira? Nah, untuk CDI kita pakai BRT dual band tapi yang neo all stock. Nih kita dapat barang baru yang dual band ya, harga murah. Jadi saya ambil barang baru. Oke. Ini kan Master Rem menggunakan Nissin ya. Ini kenapa menggunakan Nissin dan belinya berapa? Untuk Master Rem sama kaliper, berhubung barangnya juga bagus kan, jadi waktu itu pas banget PT Cemco ada namanya Family Gathering. Nah di Family Gathering itu dia mengadakan promo untuk penjualan Master Rem Nissin dan kalipernya. Satu set ya intinya. Ya, satu set. Satu set ini saya beli dengan harga 1 juta satu set sepaket. Ini lagi promo. Ini sangat murah tentunya ya. Ini kalau harga normalnya berapa kalau nggak promo? Harga normalnya seset itu sekitar 1,5 1,6. Harga sesetnya harga normal. Lumayan ya, sangat murah ini. Oke. Nah, ke setang. Ini pakai setang RZR ya. Ini kenapa pakai setang RZR dan sekalian harganya berapa? Belinya di mana? Untuk setang RZR itu harga setangnya 100.000. Dudukan setangnya itu dural harga 250.000, jadi total 350.000. Kenapa saya memakai? Karena ya kebanyakan sekarang di motor road race rata-rata makainya setang RZR. Dan juga kalau buat nikung enak, stabil. Terus ke bagian depan lagi ke selangnya ya. Ini kenapa nggak TDR atau yang lainnya? Ini pakai RCB ya? Kenapa dan harganya berapa? Selang nih, ini selang Master Rem, selang rem. Saya pakai RCB. Waktu itu saya nyari selang rem yang merek-merek yang lain, cuman teman saya ada yang nawarin nih mereknya RCB, ya lumayan, dia baru pakai sebentar katanya. Ya second masih bagus, second like new nih. Harga berapa ya? 70.000 kalau nggak salah mah. 10.000 berarti sangat murah ya? Ya murah. Selang si RCB. Untuk sok udah diribon apa masih standar ini? Sok ini kita ngeribon sendiri, cuman ya ganti oli doang, ganti oli sok pakai oli sok mesran, cuman dari takaran standar dilebihin 10 mili. Udah enak ya buat nikung, buat ngebut-ngebut itu udah enak. Terus ke ban kan pakai Corsair 46 ya? Kenapa dan harganya berapa? Ini depan belakang ya? Ya, pakai Corsa. Saya memakai Corsa karena ya mungkin motor juga ya kadang ya dipakai sehari-hari, kayak buat nongkrong apa dipakai. Jadi mungkin karena harganya murah, satunya ini dulu 270.000, satunya murah ya udah nyobain aja ini dulu gitu. Ini 600-an ya sama bandaran ya depan belakang. Ya, depan belakang. Oke, ke bagian ini stabilizer stang ya. Ini pakai Kitako ya. Stabilizer pakai Kitako tapi KW. Harganya 250. Ya cuman ya lumayan lah kalau buat
nikung stabil juga, bisa distabil, bisa di setel. Berarti bukan ke orinya tapi lebih ke fungsinya ya. Oke. Terus ke bagian belakang underbone. Ini pakai Aussie Racing ya, Dural ya. Ini belinya berapa dan kenapa pakai merek Aussie Racing? Nah, saya pakai Aussie Racing underbone karena bahannya Dural. Dia kalau jatuh cuma bengkok tapi nggak patah. Ya, anti patah. Nih saya beli harga sama tiang rem, sama persneling itu harga 600.000 seset. Lebih 600-an ya. Ya. Ke knalpotnya. Ini kan knalpotnya kan dangak ya. Dangak ya, bukan ngaceng ya, tapi dangak. Kalau menurut gue saru kalau ngomong ngaceng, malah Iya. ini kenapa pakai BST? Nah, harganya berapa gitu. Nah, untuk knalpot saya kenapa pakai BST? Mungkin saya kan pertama nyari-nyari dulu Instagram nih, knalpot yang bagus yang mana gitu kan. Knalpot yang bagus yang mana? Oh, kayaknya ini reviewnya bagus gitu. Harganya juga lumayan lah. 850.000. Ya, kurang lebih gitu. Ini ada mereknya juga nih, BST series. Terus sok belakang ya. Ini pakai Red EGP ya. Ini kenapa pakai Red EGP dan harganya bisa disebutin? Kenapa? Nah, untuk sok belakang pakai Red EGP itu harga 850. Dan kenapa saya memakainya? Karena ya sok Red It murah. Terus juga dia bisa rebound. Tuh. Ya, sejuta umat. Terus untuk gear belakang ini menggunakan triple S ya, yang 415 berarti tipis ya. Tipis berarti oke, bisa disebutkan kenapa pakai jenis triple S dan harganya berapa? Saya kenapa pakai gear triple S karena ya dia lebih kuat. Ini di tipe yang racing. Ya, terbukti di lintasan, makanya yang tipis 415. Terus kenapa gear belakang saya besar 44? Karena saya biasa latihan di Girimang. Nah, sirkuitnya itu enak. Ya kan, pendek, trek pendek, cuman kalau pakai gear gede enak, tarikannya ada. Terus ke karbu mungkin ya. Karbu pakai P28 Moto1. Ini kenapa dan harganya berapa? Karbu PE28 Moto1. Saya kenapa pakai karena ini juga ada teman ngejual Beli second ya, beli second karbu, beli second, kondisi masih oke. kondisi masih bagus. Oke. Harganya waktu itu beli 200 Moto1, karbu PE28 Moto1 200.000. Sangat murah ya. Ya. Oke, terima kasih Bro Mondi alias Dery Gunawan. Ini dekal ya tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk mereview motor si Mondi alias si Dery Gunawan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga nih. Oke. Mereview motor saya. Oke, cukup mungkin. Jika kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, dan jika ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Kurnia Moto Vlog dan Saya Dery Gunawan. thank you.